Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohemi, NIM T 2017-1240. Saya prodi PAI dari Institut Agama Islam Negeri Jember, yang mana di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari hasil penelitian saya, yaitu penelitian tindakan kelas di salah satu sekolah, yaitu Sekolah MTS Fatur Rahman Curadami Sukorambi. Yang mana saya dengan penelitian ini saya memiliki judul Analisis tingkat keberhasilan pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 MTS Fatur Rahman Curadami Sukorambi tahun pembelajaran 2019-2020, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hartono MPD. Yang mana di sini susunan penelitian saya yang pertama yaitu ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat ada kajian pustaka, yang kelima yaitu metode penelitian, dan yang terakhir yaitu adalah penutup. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, di sini saya membahas tentang bahwasanya setiap manusia itu dari dia lahir dia mengalami yang namanya pembelajaran, terutama pembelajaran misalkan di sekolah. Sedangkan dengan keadaan seperti ini, dengan adanya COVID-19 ini, semuanya pembelajaran berbasis online, baik SD, SMP, SMA maupun kuliah dan yang lain dan sederajat lainnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini saya membuat rumusan masalah proses pembelajaran pada pembelajaran fikih. Sedangkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apakah pembelajaran fikih efektif menggunakan pembelajaran online di MTS Fatur Rahman kelas 8 tahun pembelajaran 2019-2020 dengan tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran online di MTS Fatur Rahman Curadami Sukorambi ini efektif digunakan atau tidak, yaitu pembelajaran online yang dimaksud di sini. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat. Manfaat yang pertama yaitu bagi siswa. Semoga dimanfaatkan agar dapat menumbuh kembangkan kemampuan siswa dan dapat mengambil manfaat dalam pembelajaran online ini. Terus yang kedua yaitu bagi guru. Bagi guru ini terdapat dua, yaitu dapat dijadikan bahan masukan dan perbandingan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya agar memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu bagi sekolah, dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Terus yang selanjutnya sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MTS Fatur Rahman ini. Bagi peneliti lainnya yaitu diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan dan pengembangan. Perbaikan ini juga bisa digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang kajian pustaka. Yang selanjutnya itu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini yang pertama saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki oleh guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Seperti itu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Seperti itu. Itu sekilas tentang pengertian pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari pembelajaran fikih. Fikih menurut bahasa berasal dari kata fakiyah yafkahu fikhan, yang berarti mengerti atau faham. Itu adalah pengertian fikih secara bahasa. Paham yang dimaksud adalah upaya akilah dalam memahami ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya yaitu efektivitas pembelajaran online mata pembelajaran fikih di MTS Fatur Rahman ini, bahwasanya kata efektivitas dalam bahasa Inggris yaitu bisa disebut dengan efektif yang berarti berhasil. Nah, kenapa saya mengangkat efektivitas pembelajaran online ini di MTS Fatur Rahman? Karena yang saya ketahui MTS Fatur Rahman ini adalah sekolah yang memang tempatnya terpencil di daerah desa yang memang beberapa fasilitas tidak mendukung seperti itu. Nah, pembelajaran berbasis online di MTS Fatur Rahman masih bisa dikatakan sangat kurang, bahkan masih sangat kurang, jauh dari kata layak untuk melaksanakan pembelajaran online. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi ketidaktersediaan media HP dan lain sebagainya, seperti itu. Terus yang selanjutnya, ketidaktahuan siswa tentang bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran secara online, menjalankan pembelajaran secara online, mereka masih belum paham betul seperti itu. Dan juga tidak adanya dukungan dari orang tua, tidak ada kerjasama antara sekolah dan orang tua yang baik seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini saya desain penelitian saya yaitu menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dalam bahasa Inggris dikenal dengan Classroom Action Research, seperti itu. Yang selanjutnya alur penelitian saya yang dalam PTK ini, penelitian tindakan kelas, yang pertama itu adalah ada perencanaan atau planning, yang kedua ada tindakan atau acting, yang ketiga yaitu adalah pengamatan atau observing, yang keempat itu adalah refleksi atau reflecting. Yang selanjutnya dalam penelitian ini subjek, tempat, dan waktu penelitian saya. Yang pertama, subjek penelitian saya adalah siswa-siswi kelas 8 MTS Fatur Rahman tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa 35. Yang kedua yaitu tempat penelitian saya di MTS Fatur Rahman. Waktu penelitian saya yaitu ketika berlangsungnya pembelajaran online ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, yang ini instrumen pengumpulan data. Nah, di sini dalam penelitian ini instrumen yang dilakukan adalah observasi. Jadi saya di sini menggunakan observasi, yang mana observasi ini ditujukan agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan peneliti. Nah, kita akan melanjutkan kepada hasil penelitian tindakan. Nah, kita sudah berbicara tentang siklus di sini. Nah, hasil penelitian dan tindakan ini adalah siklus pertama yang akan saya lakukan pada siklus pertama. Yang pertama itu adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan siklus 1, yang ketiga refleksi, yang mana refleksi ini ada beberapa subbab lagi seperti kelebihan, kekurangan, faktor yang mempengaruhi, dan alasan tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya perencanaan. Di sini pada tahap ini saya sebagai peneliti menyusun perangkat pembelajarannya itu yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran 1, buku paket 1, soal tes formatif 1, dan media pembelajaran online yang mendukung. Selain itu saya juga menggunakan metode pembelajaran atau bisa dikatakan strategi pembelajaran, yaitu strategi discovery learning, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan siklus. Pelaksanaan kegiatan mengajar untuk penelitian saya itu pada tanggal 24 April sampai 26 April 2020 di kelas 8 yang berbasis online, yang mana ini gurunya dengan nama Bapak Sirojul Munir dengan siswa dan siswi itu 34 anak. Bapak Sirojul Munir ini mengajar pembelajaran fikih yang mana di sini pembelajaran dipersiapkan siswa
diberi tes formatif 1 seperti itu. Jadi siswa diberi tes formatif 1 dengan tujuan mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran fikih dengan media online seperti ini. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar fikih siklus 1. Hasil penelitiannya yaitu di sini waktu saya meneliti itu siswa yang mendapatkan nilai 90 sampai 100 itu berkisar di antara 8 ya. 70 sampai 89 itu berkisar pada angka 99 di dalam tabel seperti ini. Terus yang selanjutnya dinilai 50 sampai 60 itu sekitar 5 siswa, dan dari nilai 0 sampai nilai 49 itu sekitar 3 siswa, sedangkan yang tidak mengikuti itu di kisaran nilai 9 orang lebih seperti itu. Nah, dari tabel di atas itu dengan pembelajaran online ini mendapatkan hasil siswa yang lulus dengan tes sekitar ada 18 orang seperti itu, dan sisanya di bawah nilai 70. Nah, kelebihannya apa dari proses siklus 1 ini? Kelebihannya pembelajaran e-learning sudah dapat diterapkan dan sudah dapat mengurangi metode ceramah, karena selama ini semua pembelajaran itu digunakan dengan metode ceramah, tidak bervariasi dalam strategi pembelajarannya. Siswa terbiasa mengasimilasikan suatu konsep dan prinsip. Jadi siswa di situ sudah mulai diajarkan mengasimilasikan suatu konsep seperti itu. Terus yang ketiga, siswa sudah terbiasa memanfaatkan internet, tidak hanya sumber belajar bergantung kepada guru maupun bergantung kepada buku pelajaran yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, siswa akan terbiasa menggunakan media itu agar siswa itu tidak gaptek, tidak ketinggalan zaman. Karena yang saya ketahui siswa-siswi MTs Fathur Rahman itu rata-rata mereka memang anak pondok yang mereka sekolah di MTs Fathur Rahman, dan rata-rata memang tidak memiliki handphone, jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kelemahannya itu adalah pada siklus ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Jadi di sini saya sebagai peneliti masih belum terpuaskan. Nah, habis gitu yang selanjutnya, tidak semua siswa atau siswi mampu menerima pembelajaran yang diterapkan. Yang terakhir yaitu sebagian siswa yang kurang aktif, bagian siswa memang tidak aktif dalam pembelajaran, malah lebih cenderung menyepelekan materi yang disampaikan dengan pembelajaran online ini. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas siklus 2. Dalam siklus 2, saya akan membahas tentang 3, yaitu perencanaan, pelaksanakan tindakan siklus 2. Yang ketiga yaitu adalah refleksi, seperti itu. Nah, perencanaan yang dilakukan yaitu pada tahap ini sudah ada revisi daripada perencanaan siklus 1. Jadi guru yang awalnya tidak memberitahu siswa bahwasanya pembelajaran online tentang bab ini seperti itu, tapi pada siklus 2 guru sudah mulai memberitahukan kepada siswa bahwasanya besok pembelajaran ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang telah disepakati bersama, seperti itu. Terus yang kedua, guru diharapkan lebih terampil lagi dalam menerapkan pembelajaran e-learning ini dengan metode discovery learning, seperti itu. Yang selanjutnya ada komunikasi atau pemahaman kepada orang tua. Jadi di sini guru sudah mulai memberi pemahaman kepada orang tua bahwasanya media seperti HP untuk pembelajaran online ini memang diperlukan, seperti itu. Nah, pada tahap ini peneliti sudah mulai menyusun perangkat pembelajaran yang mana terdiri dari rencana belajar 2, buku paket 2, soal formatif 2, dan media pembelajaran online yang mendukung, seperti itu pada siklus 2 ini. Nah, yang selanjutnya pelaksanaan siklus 2. Pelaksanaan siklus 2 ini mengajarkan
yang mana pembelajarannya itu dilaksanakan pada tanggal 24 April 2 mohon maaf dilaksanakan di kelas 8 berbasis online yang mana jumlah siswanya 34. Hal ini peneliti bertindak sebagai pengamat di situ yang didampingi oleh tetap Bapak Sirojul Munir SHI sebagai guru mapel atau mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil pembelajaran fikih pada siklus 2. Pada siklus 2 ini sudah mengalami banyak perubahan yang mana yang awalnya mereka tidak ikut tes atau tidak ikut pembelajaran, mereka sudah mulai ikut pembelajaran. Nah, yang akan saya bacakan di sini 90 dari nilai 90 sampai 100 itu sekitar sudah ada di angka 12. 70 sampai 89 sudah mulai ada 16 siswa. 50 sampai 69 juga sudah ada sekitar 2 siswa sudah menurun. Yang 0 sampai 49 sudah tidak ada, dan yang tidak sudah tinggal satu anak yang tidak mengikuti pembelajaran sudah tidak ada. Nah, di sini sudah mulai ada perkembangan dari siklus pertama dengan siklus kedua, sudah mulai ada perkembangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah refleksi, yang mana dalam pelaksanaan pembelajaran ini yang harus direfleksi itu yang pertama, selama proses pembelajaran guru telah melaksanakan pembelajaran dengan baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum tercapai, seperti itu belum sempurna namun sudah cukup memuaskan. Nah, pembelajaran e-learning atau pembelajaran online ini sudah dapat diterapkan kepada siswa-siswi MTS Fathur Rahman selama ini. Siswa-siswi MTS Fathur Rahman itu masih menganggap bahasanya belajar online itu masih pengalaman baru bagi mereka. Nah, dan juga kekurangan yang terjadi pada siklus 1 sudah bisa ditutupi oleh siklus 2 yang dilaksanakan. Yang selanjutnya ketuntasan belajar siswa pada siklus 2 sudah jauh lebih baik daripada siklus 1. Sudah mulai ada peningkatan jauh dengan yang kita laksanakan pada tahap siklus pertama tadi. Yang selanjutnya siswa akan terbiasa memanfaatkan pembelajaran menggunakan internet atau berbasis online seperti ini. Nah, pada siklus 2 guru telah menerapkan pembelajaran dengan baik. Jadi guru sudah mulai terbiasa menggunakan pembelajaran, tidak hanya menggunakan ceramah, terus sudah bisa mengajak komunikasi siswa dengan baik seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari siklus pertama, dari awal saya meneliti sampai siklus pertama. Siklus 2 telah saya lewati. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu lana wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.